Hai guys, ketemu lagi di review Medok. Kali ini kita masih membahas drakor. Apalagi kalau bukan The World of Merit, drakor yang hari ini sedang menjadi trending topik di Indonesia. Kali ini kita mereview episode 13 yang barusan tayang hari Kamis pukul 1 malam guys. Bisa bayangin, saya sebagai cowok harus begadang hingga jam 1 malam demi cepet dapat update review buat kalian. Oke, lanjut saja, kita bahas adegan pertama. Di adegan pertama, kita langsung disuguhi adegan week guys. Oke, week again. Ini lanjutan dari episode 12 kemarin, di mana Lee Tae-oh sedang sowan ke rumah Ji Sun-woo malam-malam pula. Tujuannya sih hendak meminta penjelasan terkait kasus sebelumnya. Tapi ya namanya laki-laki, mungkin masih kangen juga sih. Di samping itu Ji Sun-woo juga kalau dilihat kayaknya masih cinta sama Lee Tae-oh gitu. Oke, singkat cerita, adegan week pun terjadi. Tapi dalam adegan week ada kata-kata Ji Sun-woo yang terucap. Maksudnya kata-kata dalam hati gitu, kayak luapan perasaan. Nah, di sini kata-kata tersebut diartikan dalam bahasa Indonesia, tapi agak-agak British gitu, mungkin Anda agak kesulitan maksudnya. Oke, saya artikan. Ji Sun-woo mengatakan, apakah ini hanya kebiasaan atau tindakan rekonsiliasi? Nah, rekonsiliasi itu artinya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya perbuatan memulihkan hubungan pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Nah, maksudnya mereka berdua week ini bimbang bagi Ji Sun-woo. Apakah ini sebuah kebiasaan? Soalnya mereka kan pernah menikah, jadi kebiasaannya week gitu deh. Atau mereka ini kan sudah bercerai. Apakah ini pertanda ada hubungan mereka akan pulih kembali? Nah, melalui week ini. Terus ada lagi yang dipicu rasa kasihan. Nah, maksudnya ini pemulihan hubungan mereka yang melalui week ini, itu pemicunya adalah rasa kasihan antar keduanya. Soalnya ekspresi Ji Sun-woo saat adegan week ini itu kayak mau nggak mau tapi doyan. Ekspresinya pun kayak mewek nangis tapi nikmat. Nah, ada kalimat lagi nih. Apa itu permintaan maaf karena saling membenci dan menyakiti? Apa itu bentuk penyesalan atas keputusan sebelumnya? Nah, kalau kata ini pasti yang sudah mengikuti episode pasti paham maksudnya. Cuman kalimat berikutnya agak bingung, yaitu atau itu kepasrahan terhadap hasrat impulsif. Ini yang bikin subtitle luar biasa. Bisa memilih diksi atau kata yang tepat untuk mengartikan bahasa Korea. Apalagi kata-kata yang mirip-mirip puisi gitu. Kan kalau sinetron Indonesia sekarang sudah jarang menggunakan bahasa-bahasa puisi. Kebanyakan sudah pakai bahasa gaul gitu. Padahal kan bagus sebagai wawasan pelajaran sastra. Oke, kita bedah ya. Hasrat itu artinya keinginan yang sangat-sangat kuat. Kalau impulsif artinya kondisi saat seseorang mendapatkan dorongan untuk melakukan sebuah tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Nah, jelaskan sekarang. Jadi Ji Sun-woo ini adalah manusia normal juga. Kalau kesepian atau jablay, jarang dibelai. Kadang suka lepas kendali. Jadi dia pasrah terhadap keinginan atau nafsunya tanpa memikirkan konsekuensinya. Jadi pasrah mengalir kayak air gitu. Oke, kita tinggalkan adegan week mereka. Di sini kan diceritakan kalau Ji Sun-woo mau pergi pindah meninggalkan kota. Lalu Lee Tae-oh ini mau ngingetin kalau jangan buru-buru ambil keputusan. Pikirin dulu matang-matang. Agak gimana gitu sih. Aslinya mau komentar. Bilang aja kalau masih kangen, nggak mau jauh-jauh dari Ji Sun-woo. Nah, wajar. Itulah laki-laki. Laki-laki itu mirip monyet. Kalau dua tangan udah genggam pisang, dikasih pisang lagi pun akan tetap diterima walaupun megangnya pakai kaki. Begitulah sifat serakah manusia ya. Intinya kalau bisa dinikahi dua-duanya, kenapa harus dilepas salah satunya? Oh ya, sesuai karakter Ji Sun-woo yang pernah saya bahas di awal, Ji Sun-woo ini luar biasa rapi dan bersihnya. Itu ada adegan sehabis week Ji Sun-woo masih sempat membereskan rumahnya sampai bersih banget, rapi pula. Padahal nih istriku kalau habis gituan biasanya langsung males-males, tunggu besok paginya baru dibersihin. Ini enggak loh, detik ini juga langsung dibersihin, hebat nggak? Ini menunjukkan Ji Sun-woo memang memiliki sifat perfeksionis tingkat dewa, detail banget. Oke, kita lanjut scene berikutnya. Diperlihatkan Jun Young, ya, anak laki-lakinya yang sedang tertidur di kafe internet hingga pagi. Dia bermimpi melihat ibunya berdarah akibat bertengkar dengan ayahnya. Saya tahu adegan ini dimaksudkan sebagai kode bahwa sedang terjadi sesuatu terkait penyimpangan psikologi anak ini. Apalagi terlihat game yang dimainkan anak ini kayak ada unsur kekerasan gitu. Terbukti saat ada kasus di sekolah bahwa Jun Young terbukti memukul teman sekelasnya namanya Haekang yang ternyata adalah anak anggota dewan. Jadi diceritakan Haekang atau anak anggota dewan ini mengetahui kalau Jun Young sering main ke kafe internet hingga larut. Bahkan sempat melihat Jun Young sedang mencuri keripik di sana. Lalu di sekolah hendak menegur Jun Young, tetapi malah Jun Young memukulinya habis-habisan hingga dibawa ke rumah sakit. Pada akhirnya Lee Tae-oh dan Ji Sun-woo karena masih berstatus orang tua mereka berdua dipanggil ke sekolah. Bagaimana nggak shock coba? Di hari berikutnya Ji Sun-woo dan Lee Tae-oh bersepakat menjenguk Haekang untuk meminta maaf kepada orang tuanya, yaitu anggota dewan tersebut. Tapi rencana ini dilakukan tanpa sepengetahuan Yoo Dae-kyu atau pelakor atau istri muda atau Mbok Nom. Tapi ya Mbok Nom juga pinter. Dia sudah tahu kalau sudah kontak-kontakan sama istri anggota dewan. Oke, keesokan harinya Lee Tae-oh, Ji Sun-woo dan anaknya Jun Young pergi ke rumah sakit. Di sana dengan maksud meminta maaf. Tapi alhasil apa? Walaupun orang tua Haekang tidak ngomong kalau tidak memaafkan, tapi sikap mereka menunjukkan kalau belum memaafkan. Itu disebabkan karena Jun Young tidak menunjukkan sikap serius dan tulus dalam meminta maaf.
hingga sampai akhirnya Ji Sun Woo berkorban sampai sujud di depan kedua orang tua Haekang. Nah, pada momen ini ada adegan menarik. Pada saat Ji Sun Woo menunduk sujud, tiba-tiba pelakor datang. Nah, pelakor ini loh, kok bisa-bisanya datang di saat yang tepat. Datang dengan membawa bingkisan dan kayak kelihatan akrab gitu sama kedua orang tua Haekang. Sembari meminta maaf, dan kedua orang tua Haekang langsung cair gitu suasananya dan memberikan maaf. Cuma masalahnya pelakor ini datang sambil melewati Ji Sun Woo yang sedang bersujud. Kayak dianggap nggak ada orang gitu, apalagi posisinya kayak dibokongi gitu. Kan penghinaan. Nah, padahal Ji Sun Woo udah sujud-sujud minta maaf tapi nggak dimaafin. Tapi pelakor datang kayak pahlawan kesiangan gitu. Ya cuma minta maaf biasa gitu, langsung udah dimaafin. Kan gimana ya, sedih campur terhina gitu. Sampai ibunya Haekang bilang, kalau jangan berlutut gitu, nanti dikira orang saya yang nyuruh berlutut, bikin canggung saja. Malah Ji Sun Woo disuruh pergi. Duh, bayangin kalau itu Anda, mau taruh mana itu muka. Tapi ya gimana, cinta ibu sama anak, istilahnya disuruh cium kaki pun akan dilakuin. Akhirnya Ji Sun Woo pun pergi, cuma agak kesel sama ekspresinya Lee Tae-oh itu loh. Kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Ya bingung juga sih, mau ngurusin Mbok Nom atau Mbok Wei, bingung. Oke, di cerita ini diceritakan kalau Jun Yong terindikasi memiliki sifat kleptomania. Nah, kleptomania ini sebuah kebiasaan yang mengambil barang bukan miliknya. Ya hampir-hampir mirip pencuri gitu. Cuma bedanya kalau pencuri itu ada motif materi atau benar-benar menginginkan suatu benda, tapi nggak kesampaian, akhirnya terpaksa mencuri. Nah, ada unsur terpaksanya. Kalau kleptomania ini nggak ada unsur terpaksanya, bahkan masuk kategori penyakit. Dia itu nggak bisa lihat barang nganggur langsung aja diambil. Butuh nggak butuh, pokok ada barang geletaan langsung diambil. Nah ini bahaya. Atau bisa dibilang begini, kleptomania sudah pasti pencuri, tapi pencuri belum tentu kleptomania. Ji Sun Woo sadar kalau anaknya ini punya penyakit kleptomania, apalagi dia kan dokter, jadi langsung paham. Makanya Ji Sun Woo langsung mengecek barang-barang yang ada di kamar anaknya. Dan ternyata benar, ditemukan barang curiannya. Kayaknya barang-barang itu milik teman sekolahnya. Ada ballpoint, jam tangan, kunci, dan barang-barang lain. Barang anak sekolahan gitu. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Apakah perceraian mengakibatkan anak jadi kleptomania? Karena menurut pengalaman saya, bahkan yang orang tuanya baik-baik saja bisa mengalami anaknya menjadi kleptomania. Aneh bukan? Jangan sampai ini terjadi pada anak Anda. Oke, kita pelajari detail psikologis Jun Yong dahulu. Diceritakan Jun Yong sangat membenci ibunya, tapi bisa jadi dia juga membenci ayahnya loh. Menurut pengalaman saya, karena saya juga korban perceraian orang tua, tapi saya tidak menjadi kleptomania karena efek perceraian. Tapi efeknya, saya pernah sempat membenci kedua orang tua saya. Nah, ini bedanya kalau laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan akan fokus pada kesalahan siapa yang selingkuh. Tapi kalau anak laki-laki tidak, ini lebih realistis. Kenapa kok menyalahkan kedua orang tua? Karena secara realistis perselingkuhan terjadi karena banyak faktor. Bisa jadi pihak ayah dan ibu bertanggung jawab penuh atas perpisahan mereka berdua. Jadi secara harfiah, bagaimanapun juga mereka berdua salah dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan. Intinya di komunikasi. Yang dinamakan komunikasi berarti maksudnya interaksi kedua belah pihak. Kalau komunikasi sendirian berarti orang gila. So, kalau ingin hubungan suami istri Anda awet, bangunlah komunikasi. Komunikasi bukan hanya berarti berbicara, tapi komunikasi verbal maupun non-verbal. Kalau psikologi anak suka berantem atau tindak kekerasan, ini biasanya anak pernah melihat kedua orang tuanya melakukan kekerasan. Ini sudah terjawab di awal skin tadi. Pertanyaannya, kleptomania ini loh, dari mana sebabnya? Oke, kita breakdown lebih detail lagi. Ada 3 jenis kleptomania. 1. Karena dorongan, rasa untuk memperoleh objek atau benda guna mengkompensasi secara simbolis rasa kehilangan atau rasa terabaikan yang ada pada dirinya. Kadang orang tua tidak sadar, saking sibuknya atau nggak punya uang, anak minta jam tangan gak dibeliin, minta ballpoint gak dibeliin, minta mainan gak dibeliin. Jadi segala permintaan anak tidak dibelikan. Ya minimal belikan 1 lah, jangan gak dibelikan sama sekali. Atau minimal dijanjiin boleh lah. Tapi ini tidak, benar-benar apapun yang diminta anak tidak dibelikan sama sekali, apapun. Akhirnya mencuri punya temannya. Cuman dalam kasus ini seandainya benar, mungkin bukan karena nggak punya uang, orang kaya kok. Ya mungkin Ji Sun Woo terlalu sibuk kerjaan atau terlalu sibuk atas masalahnya sendiri kali ya. Oke. Yang kedua, saat sudah melakukan pencurian pertamanya, tidak ada hukuman ataupun teguran dan ternyata aman-aman saja. Atau bahkan orang tua tidak pernah mengajarkan satu kali pun bahwa mengambil barang yang bukan miliknya itu adalah tindakan salah dan dosa ya. Oke, yang ketiga, memang syaraf berpikirnya sudah putus. Nah ini yang paling bahaya, nggak bisa diobati nih. Biasanya karena anak terlalu sering dipukul di bagian kepala sehingga logikanya tidak jalan. Atau kalau orang dewasa biasanya pencuri itu karena ya orang yang sering mabuk atau narkoba sehingga syarafnya sudah putus, logika tidak jalan, sudah tidak paham dosa lagi. Kalau ini butuh hidayah untuk sembuh. Tapi kalau nomor 1 dan 2 masih ada korelasinya. Mungkin Ji Sun Woo terlalu memanjakan Jun Yong, juga bisa jadi. Bagaimana tidak? Saat ada adegan Jun Yong disuruh minta maaf dengan tulus, tapi malah diam saja. Sampai-sampai Ji Sun Woo yang mewakili sujud-sujud. Harusnya Ji Sun Woo harus mendidik anaknya supaya bertanggung jawab dan meminta maaf secara tulus, bukan malah digantiin begitu. Oke, mungkin maksudnya memberi contoh pada anaknya, tapi itu salah. Ingat itu salah.
Itu akan membuat anak berpikir nanti kalau ada apa-apa akan tergantung orang tuanya, tidak bisa berpikir mandiri. Apalagi kedua orang tua Junyoung sejak perceraian sangat menjaga betul perasaan Junyoung, tidak mau Junyoung tertekan. Otomatis bisa diprediksi nih, Junyoung sudah tidak pernah lagi dimarahi atas kesalahan yang sudah diperbuat. Nggak kayak dahulu sebelum perceraian, nggak mau belajar matematika saja sudah dimarahi. Tapi ada juga nih teori kenapa anak jadi kleptomania. Bisa juga karena kurang atau sedang butuh perhatian sebagai penghilang stres. Cuma bahayanya kalau dibiarin terus bisa jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan akan tambah sulit mencari benang merah penawarnya. Oke, masih banyak misteri memang. Itu sebabnya jangan pernah terlewat nonton satu episode pun. Oke, kita berpindah ke scene berikutnya. Diceritakan Ji Sun Wo mengajak Lee Tae-oh ketemuan untuk membahas sifat anaknya yang cukup aneh. Dalam pembicaraan tersebut mereka curiga kalau saat Junyoung tertidur di kafe internet, jangan-jangan sempat mampir ke rumah Ji Sun Wo. Nah, sontak saja mereka berdua langsung pergi mencari Junyoung yang ternyata benar. Junyoung mengakui bahwa benar dia melihat kedua orang tuanya sedang melakukan adegan wik-wik. Nah, ngeri kan? Oke, bagi Anda para ibu-ibu pasti bingung. Harusnya Junyoung di sisi lain senang karena kedua orang tuanya kembali mesra. Tapi faktanya kenapa Junyoung malah marah? Oke, saya ajak lagi kita berpikir dari sudut pandang anak laki-laki. Oke, saya ulangi dari sudut pandang anak laki-laki. Gini nih, anak laki-laki itu sekali lagi saya beritahu bahwa pemikirannya realistis, nggak mau ribet. Jadi Junyoung sudah merasa hidupnya berantakan karena orang tuanya bercerai. Dalam kasus ini kita sebagai anak laki-laki akan berpikir, oke, semua sudah terjadi, ya sudah, sekarang kita mulai hidup baru. Itu sebab Junyoung ingin ibunya pergi. Itu maksudnya Junyoung ingin, ya sudah biarlah, sudah daripada masih bulet nih. Ada kasus-kasus nggak jelas lagi, bikin kehidupannya makin rumit. Kalau udah cerai ya cerai sudah, nggak usah rumit kayak drama Korea. Lupa kalau kita sedang berada dalam cerita drama Korea. Oke, apalagi lihat kedua orang tuanya sedang melakukan hubungan wik again, kan bikin complicated aja. Malah Junyoung merasa complicated ini gara-gara dia, kan males. Tapi kadang orang tua nggak ngerti perasaan anak laki-laki yang sebenarnya loh, simple loh. Apalagi Ji Sun Wo jadi baper-baper gitu, berasa benar-benar dibenci dan diusir sama anaknya. Lagian loh, anaknya ini kan masih ABG labil. Oke lah, ceritanya ini bersambung guys. Dan dilanjut ke episode 14. Mungkin sebagian Anda sudah menonton, tapi kalau ingin mereview secara detail lagi, jangan lupa klik subscribe, like, komen, karena hanya itu yang bisa membangun channel kami supaya selalu memberikan manfaat untuk Anda. Terima kasih. Masih bersama Review Medok, kami akan mereview apapun yang sedang viral di Indonesia.